نتواصل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. ربي سالك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بعصرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادة سؤددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم مفسرا من ذلك الآيات فيما رواه الطبراني فيما رواه الإمام الطبري في تفسير الرواية هم الذين إذا رؤوا ذكر الله صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para ulama, para habaib, para masyayikh, para asatidah, para sepuh yang telah menyempatkan hadir duduk bersama kita di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Kita doakan untuk para habaib kita, para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dimurahkan rezekinya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fitrah yang diasuh secara langsung oleh Romo Kiai Ahmad Asrari rahimahullah rahmatal abrar qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu. Wabil khusus kepada keluarga besar, anak-anak beliau, putra-putra beliau, baik anak-anak biologis atau anak-anak ideologis. Yang saya ingin sampaikan, anak-anak biologis daripada Romo Kiai Ahmad Asrari, akhina Fadilatul Ustaz Faik, Ustaz Niko, Ustaz Kevin, kita doakan keluarga besar Romo, putra-putra beliau semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu kemuliaan, suatu keberkahan yang dimana dihimpun
oleh anak-anak muda, anak-anak pejuang bangsa, anak-anak masa depan yang diasuh oleh akhina keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fitrah oleh putra-putra Kiai Asrari, yaitu Okhsafi Community Kopler, yang insyaallah antum akan menjadi anak-anak muda di zaman sekarang, akan menjadi anak-anak muda di masa akan datang. Saya ingin bertanya kepada antum, Community Kopler khususnya, antum ingin menjadi anak-anak masa lalu atau menjadi masa depan? Orang yang cerdas akan menjadi anak-anak masa depan, anak-anak yang bermanfaat. Maka dari itu, di sini keberuntungan Anda ikut di dalam suatu majelis, di dalam suatu komunitas yang mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, ini adalah bagian daripada suatu perkataan yang begitu indah, syubbanul yawm rijalul ghad, anak muda di zaman sekarang yang akan meneruskan untuk masa depan. Antum adalah masa depan, antum adalah pejuang. Kalau di dalam filsafat pendidikan, anak-anak muda di masa yang akan datang tergantung bagaimana pendidikan, bagaimana asuhan, bagaimana pantauan. Maka dari itu di sini keluarga besar Al-Fitrah memberikan pandangan yang begitu rahmah. Ini adalah sifat daripada para aulia-aulia Allah, sifat daripada orang-orang saleh, sifat daripada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan muridin, menjadikan tulab mereka dengan umat Nabi Muhammad dengan ainur rahmah, pandangan yang penuh dengan rahmah. Dan Anda, kita seorang murid memandang kepada seorang guru, kepada para ulama, kepada seorang mursyid, kepada seorang syekh bi'ainit ta'zim, yaitu pandangan yang penuh hormat, pandangan yang penuh taat, pandangan memuliakan mereka. Sehingga bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang mulia yang telah lahir daripada madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, sehingga mereka diceritakan di dalam Al-Qur'an, sehingga mereka diceritakan biografi mereka di dalam Al-Qur'an. Di antara mereka para ulama-ulama Allah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan manaqib mereka, perjalanan mereka, hikayat mereka, biografi mereka secara satu persatu. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim kita ingin sedikit meriwayatkan dari Al-Quran terlebih dahulu, bahwasannya di dalam Al-Quran adalah bagian daripada ibrah, bagian daripada pendidikan. Al-Quran adalah madrasah pendidikan yang kita bisa ambil setiap waktu dan setiap saat. Bahkan Allah jadikan Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Sehingga di Al-Quran, seorang profesor doktor ulama besar dari Azhar, ini kita bercerita dengan ulama-ulama profesor doktor, nggak apa-apa. Biasanya kita menyampaikan dari kutub tafasir, kutub-kutub al-mutakadimin, ulama-ulama ahli mufassir dari mutakadimin. Tetapi kita bisa mengambil khulasah daripada ulama mutaakhirin, ulama al-mu'asirin, yang di mana mereka mengikuti manhajiyah perjalanan ulama-ulama al-mutakadimin. Di antaranya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsir Al-Munir. Beliau menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. Di antara 6.666 ayat ini dibagi-bagi. Ada 1.000 ayat. 1.000 ayat menceritakan ahkamul Quran, yaitu menceritakan tentang al-amr, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di situ ada perintah Allah, 1.000 ayat menceritakan tentang an-nahyu, larangan-larangan Allah. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah, di situ pada ada al-wa'du, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah, pasti di situ ada al-wa'id, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. 1.000 ayat, 1.000 ayat, 1.000 ayat, 1.000 ayat, sudah 4.000. Subhanallah. 1.000 ayat lagi menceritakan tentang orang-orang terdahulu, menceritakan mereka umat-umat terdahulu, menceritakan tentang Nabi Allah Adam alaihi salam, menceritakan tentang Nabi Allah Nuh, menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf, menceritakan tentang Nabi Allah Yunus, seorang wanita yang mulia Sayyidah Maryam. Ini Al-Quran menceritakan tentang biografi, Al-Quran menceritakan tentang manaqib,
Al-Quran menceritakan tentang sirah perjalanan mereka, sehingga lebih dari 1000 ayat menceritakan tentang mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat-surat khusus di dalam Al-Quran, penamaan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surat Al-Baqarah menceritakan tentang mereka orang-orang Bani Israel. Kemudian ada surat Muhammad menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kemudian surat Hud, kemudian surat Thaha tentang Nabi Muhammad. Yasin yaitu tentang riwayat Nabi Muhammad. Kemudian menceritakan juga tentang surat Yunus, surat Yusuf, surat Maryam. Masya Allah, di Al-Quran diabadikan ini tidak lain adalah bagian daripada biografi mereka, para orang-orang terdahulu. Bahkan diceritakan juga untuk menjadi contoh, bagian daripada ibrah, pelajaran bagi kita, yaitu kaum daripada yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka keluar dari jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diceritakan anak-anaknya Nabiullah Nuh, kemudian kaum Tsamud, kaum Lut, kemudian Fir'aun, Haman, dan yang lain-lainnya. Itu menceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di Al-Quran menceritakan juga syama'ilun Nabi Muhammad, tentang sirah Nabi Muhammad, hakikatnya yang membawakan sirah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, nama-nama Nabi Muhammad di Al-Quran. Bahkan Dr. Profesor Wahbah Zuhaili menyatakan lebih daripada 1000 ayat isi tentang syama'ilun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin preteli banyak ayat-ayat yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad, makanya para ulama mereka tidak ketinggalan. Seperti setelah wa ma ba'da Nabi Muhammad, mereka para sahabat Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, bahkan ada yang mendengar perkataan Nabi Muhammad, ada yang melihat perbuatan Nabi Muhammad, melihat akhlak Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengungkapkan khalqan wa khuluqan li Nabi Muhammad, jiwa raga Nabi Muhammad, sehingga itu semua diungkapkan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad, dan kemudian diriwayatkan oleh mereka para tabi'in bitariqatil muhaddithin, sehingga tersusunlah kitab-kitab yang disusun oleh para ulama seperti Muwatta. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, yang dikenal Imam Al-Bukhari dengan kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usunanihi wa ayyamih, menceritakan manaqib sahabat Nabi Muhammad, menceritakan perjalanan sirah Nabi Muhammad, menceritakan aulia-aulia Nabi Muhammad. Kemudian Al-Imam Muslim, Al-Imam Abi Daud, Al-Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi punya kitab khusus Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab Syama'ilul Muhammadiyah tebal 2 jilid, menceritakan semuanya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan banyak para ulama-ulama, para muhaditsin dengan bitariqatil sanad, dengan cara muhaditsin, dengan cara metode mereka mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ba'dahu minal ulama, menceritakan yaitu dengan ungkapan tulisan mereka, seperti Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba dengan kitabnya Ad-Daiba. Kemudian ada Sayyidina Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji dengan kitabnya Al-Barzanji. Kemudian man ba'dahu minal ulama seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi dengan Simtud Durar. Yang tadi kita bacakan Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar dengan Diyaul Lami'. Ini menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat kami ketika di kota Mekah, guru kami Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, cari kitab-kitab maulid, telusuri kitab-kitab maulid yang disusun oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di perpustakaan beliau ada 40 kitab maulid. Bahkan bukan 40 kitab maulid, ada 300 kitab maulid yang sudah tertulis, yang sudah dicatat. Bahkan manuskrip para ulama-ulama Allah, mereka yang belum dicatat kembali. Banyak ulama-ulama Indonesia seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, mereka punya kitab maulid. Romo Kiai Asrari mungkin dia punya kitab maulid yang belum dikeluarkan. Bahkan
saya membaca kitab daripada kitab Al-Muntakhabat 5 jilid karangan Kiai Asrari. Masya Allah tabarakallah, semua isinya seperti maulid Nabi Muhammad. Semua isinya menggambarkan mahabbati Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, kekuatan dirinya dengan Nabi Muhammad. Maka dari itu di sini kebesaran seorang ulama yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak lepas pikiran mereka, konsentrasi mereka untuk Nabi Muhammad. Setiap makan, minum, duduk, jalan, pergi, semuanya iktidaan bi Nabi Muhammad, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu di sini banyak para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki kekuatan dengan Nabi Muhammad sehingga melahirkan murid, sehingga melahirkan atba, pengikut-pengikut yang cinta karena bersambungnya seorang mursyid, seorang syekh hatinya dengan Nabi Muhammad, baik dengan tulisannya, baik dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, budi pekertinya, sehingga kita bisa melihat bagaimana Romo Kiai Ahmad Asrari beliau bisa melaksanakan dengan membentuk Al-Khidmah dan pondok pesantren Al-Fitrah yang dinaungi oleh mereka banyak dari semua kalangan. Di sini ada para habaib, di sini ada para ulama, di sini ada para masyayikh, ada para kiai, ada para pejabat, ada muridin, ada pengikut, community, semuanya ikut andil dijadikan murid beliau. Dari mana? Karena hati beliau dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad, juga ingin mengambil keberkahan dari keluarga Nabi Muhammad. Di antaranya beliau selalu membuat ritual seperti ini, yaitu manaqib al-haul, seorang sayyidah, seorang wanita salihah yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kemuliaan beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengucapkan salam langsung melalui malaikat Jibril untuk Sayyidah Khadijah al-Kubra zaujatil Mustafa, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Sayyidina Al-Walid Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Bushra. Tadi kita bacakan kitab Al-Bushra. Ini kitab yang dikarang oleh guru kami Sayyidina Al-Walid Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang memang beliau ini memiliki kedekatan khusus dengan murid-muridnya. Di antaranya saya teringat ketika perjalanan Romo Kiai Asrari ke kota Mekah bersama Al-Habib Tahir Al-Kab Al-Marhum, dan ketika itu kami hadir di kota Madinah wada Al-Habib Tahir dengan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki setelah ziarah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Hamzah. Setelah menyambut kedatangan Romo, kami diajak oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ziarah Sayyidah Khadijah, ziarah Nabi Muhammad, kemudian ziarah Sayyidina Hamzah bersama Al-Habib Tahir Al-Kab Al-Marhum. Kemudian Abu yang memberikan satu nampan makanan tepsi yang begitu besar buat Al-Habib Tahir. Itu setelah ziarahnya Romo Kiai Ahmad Asrari ketika di kota Madinah, pertemuan terakhir dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di kota Mekah, dan kami hadir bersama beliau. Dan kemudian di sini Abu yang memberikan kitab Al-Bushra, mengijazahkan kitab Al-Bushra untuk dibaca tentang manaqib Sayyidah Khadijah al-Kubra, yang dimana Abu ya Sayyid Muhammad memang memiliki ta'alluq yang sangat kuat dengan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai sebelum wafat beliau 3 tahun, setiap hari beliau menziarahi Sayyidah Khadijah, berangkat ziarah Sayyidah Khadijah, melihat memandang Sayyidah Khadijah al-Kubra di makam Sayyidah Khadijah al-Kubra fi Jannatil Ma'la. Setiap murid diajak perjalanan dengan membaca Yasin, mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadijah al-Kubra. Dan setiap waktu, setiap hari beliau selalu melantunkan qasidah yang tadi dibaca oleh Habib jazakumullah khair. Natawasal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa asa da'wa mujabah. Kami natawasal, meminta, memohon kepada Allah melalui Sayyidah Khadijah al-Kubra, wan nabi thumma as-sahaba, dengan Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad, dengan Khadijatul Kubra
dan Sayyidah Fatimah Zahra. Maka dari itu ini qasidah setiap majlis Abuya Sayyid Muhammad selalu melantunkan qasidah ini. Hayya natawassal bil hubaba, hayya natawassal bil hubaba, sampai-sampai akhir-akhir umur beliau selalu membaca qasidah sa'dana fid dunya fauzana bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Setiap hari, setiap malam melantunkan qasidah ini sehingga tawassul beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau wafat dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini adalah keberhasilan orang-orang yang selalu membaca manaqib, orang-orang yang selalu tawassul dengan mereka, khususnya kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Di antara ulama-ulama yang berhasil yang saya lihat mengikuti metode daripada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ketika haji berangkat ke kota Mekah. Ada seorang ulama, seorang kiai dari Indonesia yang muridnya begitu banyak, yaitu Fadilatul Ustaz Syekh Maimun Zubair. Beliau ketika berangkat haji, beliau sebelum haji sudah selalu melaksanakan ziarah kepada Sayyidah Khadijah dengan membaca qasidah Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Subhanallah, metode Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki diambil oleh Mbah Maimun Zubair, kemudian diikuti sehingga Allah berikan kemuliaan kepada beliau, dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijatul Kubra. Ketahuilah bahwasanya Sayyidah Khadijatul Kubra, Abuya Sayyid Muhammad mengatakan, wa min khasaisiha allati nalat biha a'la maratib asy-syaraf wal kamal annaha awwalu man amana bihi minan nisa'i war rijal. Dari khususiyah yang telah didapatkan Sayyidah Khadijatul Kubra dengan kedudukan kemuliaan yang begitu tinggi, kemuliaan yang begitu agung, sehingga beliau adalah seorang wanita yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Minar rijal wan nisa, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad adalah As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Naam, para ulama membagi-bagikan. Di antaranya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki wal Imam As-Suyuti, dan sebelumnya Al-Imam Al-Iraqi, kemudian Al-Imam As-Sakhawi. Mereka mengatakan man amana minar rijal, orang yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad dari golongan rijal para bangsawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa minan nisa As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Wa minal aulad, dari golongan anak-anak Sayyidina Ali karamallahu wajha. Wa minal abad, dari hamba sahaya Zaid bin Harithah. Ini tertib mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala menyatakan awwalu man aman. Tetapi di sini Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitab Al-Bushra menyatakan bahwasannya yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad adalah seorang sayyidah, seorang syarifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khidmah, pengabdian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad, kehidupannya untuk Nabi Muhammad, hartanya untuk Nabi Muhammad, kehidupannya untuk Nabi Muhammad, sehingga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqal kalam, apa yang telah dikatakan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, yang ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau di situ ada orang besar, kalau di situ ada orang hebat, di situ ada orang mulia, di situ ada orang yang berhasil, di belakangnya ternyata ada seorang wanita yang salehah yang mendukung program suami, yang telah mendukung daripada program anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang mulia, menjadi suami yang barakah karena di belakangnya ada seorang istri atau ibunda yang salehah. Makanya para ulama mengatakan likulli rajulin azim wara'ahu imra'atun azimah. Setiap ada orang besar, di belakangnya ada seorang wanita yang besar yang mendukung suami, yang mendukung program suami. Saya teringat belum lama saya menelusuri suatu tarikhiyah yang dimana cerita ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika seorang sahabat Nabi Muhammad ingin berangkat ke Konstantinia, ingin berangkat ke Konstantinopel. Ini saya ingin menceritakan bagaimana seorang anak muda
Karena momennya saya hadapin mereka semuanya banyak anak-anak muda. Ini ada Oksafi Community, Kopler Community, Masya Allah, jazakumullah khair hadir. Masya Allah, paling banyak Habib. Tetapi ini saya ingin menjadikan ibrah, tarikh daripada manaqib tentang seorang anak muda yang berhasil nala manala apa yang telah disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Teringat Abu Ayyub Al-Ansari ketika ingin berangkat ke Konstantinopel untuk berperang, beliau izin dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? La tuftahanna al-Konstantiniyah, la ni'mal amir amiruha, la ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Akan dibuka. Ini kalau kita belajar ilmu nahu, di sini ada lam taukid, di belakangnya ada non taukid sakilah. Berarti artinya apa? Pasti dan akan benar-benar dibuka. Dan kemudian kalau lam taukid dan non taukid dengan fi'il mudhari', berarti di situ ada suatu kepastian masa depan yang akan terjadi. La tuftahanna al-Konstantiniyah, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya tentara. Masya Allah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ketika berangkat, beliau tidak bisa membuka. Belum berhasil. Belum berhasil. Kemudian di zaman Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim Yazid. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, wahai Amir, saya ingin ikut perang bersama Anda. Saya ingin ikut jihad bersama Anda. Untuk masuk ke Konstantinopel yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari umurnya 80 tahun. Umurnya 80 tahun. Ini mujahid. Katanya para ulama, mereka ini para mujahid, mereka para syuhada, itu kalau mau berangkat perang seperti mau menikah. Seperti mau pernikahan, perkawinan. Mereka mau menghadapi kematian, tetapi mereka bergembira ingin menghadapkan kematian karena yang dihadapi adalah Allah, untuk menjadi syuhada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya 80 tahun. Ini bulan apa-apa udah setengah jam ini. Terus Habib, ha? Taib. Abu Ayyub umurnya 80 tahun. Katanya Yazid, ya Imam, ya sahabat Nabi Muhammad, umur antum sudah 80 tahun, nggak usah berangkat. Apa katanya Abu Ayyub? Ya waladi, saya ini veteran. Ibaratnya kalau sekarang sudah bintang 5. Ana ini syuhada Badar. Aku ini orang-orang ahlul Badar yang ikut perang Badar. Orang kalau sudah dikatakan ahlul Badar, 313 orang mereka para sahabat, semuanya angkat tangan. Antum ahlul Badar, veteran yang sudah ikut bersama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad. Silakan ya Abu Ayyub. Berangkat Abu Ayyub, subhanallah, belum terbuka Konstantinopel. Kembali Abu Ayyub, dan kemudian beliau ketika sakaratul maut beliau mengatakan, tolong kuburkan jasadku di tembok Konstantinopel untuk menjadi bagian syahadah, syahid untuk orang-orang di masa depan bahwasanya aku telah sampai di tembok Konstantinopel. Kemudian ketika beliau wafat, dicarikan kuda yang paling tercepat, kemudian dimakamkan di Konstantinopel. Subhanallah, Bani Umayyah 120 tahun, kemudian Abbasiyah 600 tahun, belum ada yang berhasil. Kemudian Mamalik 100 tahun, 200 tahun belum berhasil. Tetapi Ottoman Al-Utsmani, dari keluarga Al-Utsmaniyin yang dikenal dengan Ottoman, yang dibuka oleh seorang anak muda. Anak muda umur 19 tahun, dia sudah berangkat berperang. Ketika umur 12 tahun, beliau sudah bisa membuka Konstantinopel. Peperangan 2 tahun dijalankan oleh mereka. Lihat bagaimana seorang anak muda umur 21 tahun bisa membuka Konstantinopel, sehingga beliau nala manala magala bihi Nabi Muhammad. Beliau mendapatkan bagian yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Konstantinopel, melihat di situ ada masjid, ada gereja Hagia Sophia, gereja yang paling terbesar. Beliau masuk di sana, kemudian dikumandangkan adzan.
Kemudian di situ banyak ghanimah yang dibagi-bagikan kepada mereka para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang amir, seorang pemimpin perang, beliau mengatakan, "Ya Imam, wahai Khalifah, ya Muhammad Al-Fatih, Anda dikatakan Al-Fatih karena telah membuka Konstantinopel. Ini ghanimah perang yang diberikan daripada rampasan perang yang kami dapatkan." Apa kata beliau? La, cukup bagiku hadis Rasulullah, cukup bagiku hadis Nabi Muhammad. La tuftahannal Konstantiniyah, la ni'mal amir amiruha, la na'mal jaysh dalikal jaysh. Cukup bagiku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami pernah menyampaikan pendidikan, peranan anak muda. Bagaimana seorang anak muda ketika umur 21 tahun, apa yang Anda telah perbuat untuk Nabi Muhammad? Apa yang Anda telah berikan untuk Nabi Muhammad? Kita bisa melihat bagaimana komunitas seperti ini, Romo Kiai Ahmad Asrori mengumpulkan anak-anak muda sehingga terjadi yang namanya Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk mencetak ulama-ulama Allah yang akan melahirkan orang-orang besar. Nah, di sini ada sebuah hadis yang dimana hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang manaqib orang-orang yang mulia yang ditulis oleh Romo Kiai Asrori di dalam kitab muntakhabatnya beliau. Ini hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Al-Imam Abi Daud wa Ibnu Hibban fi sahihi. Beliau mengatakan Nabi Muhammad, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaqbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim min Allah." Wa qala rajulun man hum wa ma'amaluhum la'allana nuhibbuhum. Di sini kata Nabi Muhammad, sesungguhnya dari hamba-hambaku, dari umatku, umat Nabi Muhammad, mereka adalah sekelompok manusia, golongan manusia, umat Nabi Muhammad. Mereka bukan nabi, mereka bukan para anbiya, dan mereka bukan para syuhada, dan menjadikan kecemburuan bagi para anbiya dan para syuhada di hari kiamat. Lihat, para nabi, para syuhada, mereka cemburu. Cemburunya maksudnya bukan cemburu hasud, bukan cemburu hasud wal bughud dan memberikan kalimat untuk mengadu domba, bukan. Cemburu ghibtah dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan mereka inda Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad mengatakan, "Manhum wa ma'amaluhum la'allana nuhibbuhum." Sahabat Nabi Muhammad mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, "Mereka ini siapa ya Rasulullah? Dan bagaimana amal-amal mereka? Semoga kami bisa cinta kepada mereka." Lihat, sahabat Nabi Muhammad menyampaikan di hadapan Nabi Muhammad, semoga kami bisa cinta kepada mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Qaumun yatahabuna bi ruhillah min ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnahum bainahum wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum la'ala manabir min nur la yakhafuna idza khafa an-nas wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang saling cinta di antara mereka. Lihat, gambaran ini ada di hadapan kita. Para habaib, para ulama, para kiai, para pejabat, mursyid turukus sufiyah, ulama dari luar negeri, kemudian rijal wa banat, kemudian santri, community, pejabat kumpul bersama. Kita ini saling cinta, saling menghormati karena Nabi Muhammad. Cinta dengan Nabi Muhammad. Apakah kami di sini semuanya ada hubungan arham? Apakah kita bersaudara? Naam, kita bersaudara karena Allah. Saya tidak kenal dengan Habib Mustafa, baru ketemu di sini. Saya tidak kenal dengan Romo Kiai Asrori, baru ketemu di majelis. Saya tidak kenal dengan Gus Niko, dengan Gus Baik, dengan Gus Kevin, dengan Ustadz Lukman, dengan Anda. Tetapi yang memperkenalkan siapa? Majelis. Daripada majelisnya Nabi Muhammad. Raudhah min raudhatin Nabi Muhammad. Dari Romo Kiai Ahmad Asrori mengajarkan mahabbah, cinta kasih di antara kita.
Apakah di majelis kita ada di sini yang membuat kalimat dengan mengadu domba, kebencian, kemudian memberikan kalimat yang tidak baik? Semuanya menyatakan mahabbatillah, mengajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para ulama-ulama Nabi Muhammad. Ini doktrinnya Mbah Kiai Asrori. Romo Kiai Asrori membuat doktrin kepada kita majelis-majelis seperti ini, sehingga Allah berikan keberhasilan mulai dari Sabang sampai Merauke. Lihat, demi Allah saya berangkat ke Papua, sampai di Papua ke Timika, kemudian saya diundang ke Jayapura. Dari Jayapura saya berangkat ke Merauke, ujung daripada negeri Indonesia, dan kemudian sampai ke Sota. Ini Sota, ujung negeri Indonesia, Sota. Kemudian saya sholat di situ, ternyata subhanallah, apa yang saya dapatkan? Ada suatu masjid, kemudian lapangan Habib. Alhamdulillah beberapa hari lalu kami mengadakan zikir dan maulid bersama Al-Khidmah, ujung Indonesia. Bahkan alhamdulillah tadi pengumuman berangkat umrah bersama untuk menghadiri hall Sayyidina Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, yang di kota Makkah ada Sayyid Umar Jilani. Jazakumullah khair, berangkat ke kota Makkah. Alhamdulillah. Dari mana itu semua? Ya tahabun, karena mereka saling cinta, saling menghormati. Kemudian apakah ada harta? Tidak. Mereka semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inna wujuhahum lanur, dan wajah mereka adalah nur, wajah mereka cahaya, dan mereka semuanya adalah mendapatkan cahaya yang barakah, cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan lagi, la yakhafun, mereka tidak pernah kenal takut, mereka tidak pernah kenal sedih. Di mana orang pada saat itu ketakutan, di mana orang pada saat itu sedih, dia sabat karena Allah, dan di hatinya ada Nabi Muhammad. Mengajak umat Nabi Muhammad untuk selalu cinta kepada Allah, sabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Nabi Muhammad langsung menyampaikan, ketika menyampaikan hal tersebut turun ayat suci Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah, mereka tidak pernah kenal sedih dan takut. Sifat mereka bagaimana? Romo menyatakan di dalam kitabnya, dan diterangkan sifat-sifat mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyampaikan tadi di sini, wa inna wujuhahum lanur, wajah mereka nur. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyatakan, bagaimana alamatnya mereka? Bagaimana tanda-tandanya mereka? Kata Nabi Muhammad, humul ladzina idza ru'u dzikirullah. Mereka kalau dipandang, mereka kalau dilihat, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode seperti ini dilakukan di majelis-majelis Al-Khidmah, mendatangkan para ulama, para kiai, para masyayikh, yang dimana mereka memiliki wujuhahum min nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Nabi Muhammad yasta alaihim. Mereka keluar dari wajah mereka, sehingga kita masih kecil. Beruntung buat orang tua, pendidikan orang tua, buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mengajak anak-anak Anda untuk hadir di majelis-majelis ini, hanya untuk melihat, memandang mereka, sehingga akan melahirkan keberkahan. Karena anak-anak kecil biasanya mereka memfoto. Apa yang difoto oleh mereka? Yaitu pemandangan yang mereka lihat, yang mereka lalui, sehingga teringat di masa yang akan datang. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memberikan kabar gembira tentang mereka, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia dimuliakan, di akhirat dimuliakan. Seperti contohnya di hadapan kita para habaib, para ulama, para kiai, setiap tahun di Hauli dibacakan tahlil, dibacakan manakibnya, biografinya, perjalanan mereka dimuliakan, sehingga untuk menjadi motivasi buat kita, bagaimana guru kita, bagaimana syekh kita, bagaimana mursyid kita, ini
bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu. La tabdila li kalimatillah. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena amal-amal mereka yang begitu dekat karena Allah dan Nabi Muhammad. Dzalika huwal fawzul azim. Dan ini adalah kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan acara haul Sayyidah Khadijah Al-Kubra kita ini mendapatkan keberkahan daripada As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra, mendapatkan keberkahan daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, keberkahan daripada guru-guru kita, para habaib kita yang telah lalu, para masyayikh kita, Al-Habib Tahir Al-Kyaf, dan kemudian ada Romo Ki Ahmad Isra, Ki Romo Ahmad Asrari Al-Ishaqi yang Allah berikan keberkahan kepada beliau, murid-murid, anak dan keturunan, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka, keberkahan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang telah dibacakan qasidah Rabbi salak bi hurmat Sayyidatna Khadijah zaujatil Mustafa ajlana bil farijah. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah melalui Nabi Muhammad dan berkah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri kanjeng Nabi Muhammad, ajillana bil farijah. Cepat-cepatlah doa kami, munajat kami, sehingga kami mendapatkan keberkahan dan dibuka semua kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, berkat para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, di majelis yang penuh dengan keberkahan ini kita mendapatkan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dan keturunan yang mulia mendapatkan yang keberkahan, taat kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad dan menghormati mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengumuman tambahan Majelis Zikir dan Haul Pulau Bawean hari Ahad pagi 24 Dzulqa'dah 1445 Hijriah 2 Juni 2024 bertempat di alun-alun Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean. Pemberangkatan hari Sabtu pagi 1 Juni 2024. Untuk menghadiri majelis ini, pengurus daerah Al-Khidmah Gresik mengadakan rombongan dengan biaya sebesar 650.000. Pendaftaran ditutup tanggal 28 Mei 2024. Info selengkapnya dapat menghubungi pengurus daerah Al-Khidmah Gresik. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah hasil beberan khidmah Gedung Timur dalam majelis ini terkumpul sejumlah 30.467.800 rupiah. Dengan ini kami sampaikan terima kasih tering doa jazakumullah khairan katsira wa firon maufira fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركات الجيلاني والإسحاق الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير واعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير
ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير. وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya para habaib dan para kiai dipersilahkan untuk beramah tamah di aula dalam. Para hadirin sekalian dimohon untuk tetap tenang dan membuat lingkaran 4-4 tanpa harus berebut nasi talaman. Dimohon tetap duduk di tempat tanpa harus berebut karena panitia telah menunjuk petugas untuk mendistribusikan nasi talaman yang insya Allah jumlahnya cukup memadai. Baulai ya